Shalom. Puji Tuhan, mari bersama kita membuka Alkitab kita dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-7 mulai sampai ayat yang ke-13. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7 mulai. Kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Kita berhenti sampai sini dulu. Nah, kalau kita perhatikan dari 7 jemaat, ada 2 jemaat yang tidak dicela oleh Tuhan Yesus, yaitu jemaat di Smyrna dan jemaat Philadelphia ini. Dan luar biasanya kalau kita perhatikan, dua-duanya adalah gereja yang kalau zaman sekarang itu tidak masuk hitungan. Gereja di Smyrna dipenuhi dengan penganiayaan, berarti hidup mereka susah. Jemaat di Philadelphia dikatakan kekuatanmu tidak seberapa, berarti ini jemaat yang miskin. Ya, karena tidak seberapa kekuatannya. Mau kekuatan apa? Kekuatan uang tidak seberapa, kekuatan kedudukan tidak seberapa, ya. Nah, bayangkan dari 7 jemaat, hanya 2 jemaat yang tidak dicela oleh Tuhan Yesus. Dan jemaat ini kalau kita katakan seharusnya tidak masuk hitungan, tetapi justru di hadapan Tuhan, 2 jemaat model yang seperti ini yang Tuhan puji dan tidak celah dan tidak dicela. Kita lihat sekarang jemaat di Philadelphia ini. Yesus menyatakan dirinya sebagai ini. Inilah firman dari yang kudus, yang benar. Yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Seringkali yang kita dengar dalam khotbah kebanyakan, dan gereja-gereja kebanyakan berkhotbah, itu yang dikhotbahkan tentang kunci Daud. Kunci Daud, yang dinubuatkan juga kunci Daud. Ya. Pokoknya kunci Daud. Padahal ingat ada yang awalnya loh, jangan dilupakan. Bahwa awalnya disebutkan inilah firman dari yang kudus dan yang benar. Bahwa tanpa kekudusan, tanpa kebenaran, kunci Daud tidak akan dipercayakan. Tanpa kekudusan, tanpa kebenaran, kunci Daud yang berbicara tentang otoritas itu tidak akan dipercayakan. Sayangnya, kembali pengajaran tentang kekudusan dan kebenaran jarang terdengar di dalam gereja. Bahkan ada gereja-gereja di Amerika yang tidak mengizinkan berkhotbah tentang darah Yesus. Ya, karena dikatakan itu sangat mengerikan. Ya, mereka tidak mau membuat jemaat gelisah, jemaat merasa ngeri. Mereka ingin menyenangkan jemaat. Dan pada akhirnya bahkan kalau di Inggris sampai dalam taraf gereja-gereja menjadi kosong dan gedungnya dijual kemudian diganti menjadi masjid. Itu di Inggris. Mengapa? Karena ini loh,
kekudusan dan kebenaran ditinggalkan. Sehingga gereja tidak punya kuasa. Gereja tanpa kuasa itu kan seperti dongeng. Anda perhatikan, Yesus berjalan di atas air. Ini kan dongeng tanpa kuasa kan? Yesus memberikan makan 5.000 orang laki-laki dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Ini kan dongeng. Kalau tanpa kuasa ini diceritakan. Tetapi dengan kuasa, apa yang dahulu terjadi, sekarang ketika itu diceritakan, itu terjadi lagi. Itu bukan dongeng. Berapa banyak gereja yang berbicara Yesus menyembuhkan. Yesus menyembuhkan orang buta, Yesus menyembuhkan orang timpang. Dan ketika itu disampaikan tidak terjadi. Itu kan dongeng. Tetapi ketika itu disampaikan dan itu terjadi lagi di tengah kita, ini barulah kenyataan dan kuasa. Ya. Ini baru gereja. Gereja sekarang fokus dengan hanya pujian dan penyembahan. Oh iya, karena itu tidak perlu penyangkalan diri. Itu tidak perlu kekudusan, itu perlu keahlian. Tetapi untuk menyembah Allah di mana malaikat juga turun di tempat kita menyembah Allah, itu butuh kekudusan. Itu butuh kebenaran. Bahkan kalau mau jujur, orang yang tidak hidup kudus, tidak hidup benar, itu akan tertuduh, akan terdakwa ketika mendekat kepada Tuhan. Artinya, mereka akan mengurangi waktu-waktu doa. Kenapa? Tidak enak dekat Tuhan yang kudus. Tanpa kekudusan, dekat dengan Tuhan yang kudus, tidak enak. Ya. Kenapa ada orang-orang gelisah ketika ibadah berjalan lebih lama dari biasanya? Kenapa? Karena tanpa kekudusan orang tidak akan betah tinggal dengan Tuhan. Oleh karena itu kita harus perhatikan sungguh-sungguh ini. Bahwa waktunya sudah dekat. Tanpa kekudusan, tanpa kebenaran, kita akan tertinggal. Baru-baru ini ditemukan tulisan, diperkirakan zaman ditulis 100 tahun setelah Masehi. Diperkirakan ini kalau tidak pengikutnya Yohanes yang menulis, berarti pengikutnya para rasul. Dan di sana dituliskan bahwa Yesus akan datang dan tanda-tandanya seperti yang dituliskan di Matius 24, seperti yang dituliskan di dalam meterai, di dalam Wahyu, tetapi lebih daripada itu lebih terperinci. Dan ini sudah diteliti sedemikian rupa, ini berasal dari tahun kira-kira 100 tahun setelah Masehi. Dan diperkirakan ini adalah tulisan salah satu pengikut dari Rasul Yohanes. Jadi setelah Yohanes di Patmos ternyata itu ada hal-hal yang dimeteraikan yang hanya boleh diungkapkan di akhir zaman dan luar biasanya kok baru ketemu sekarang. Itu loh. Ini tidak bisa dibuat main-main. Saya tekankan, mengapa saya kembali ulang, mengapa neraka disebut tempat yang tergelap? Penuh dengan kegelapan. Padahal kan ada api dan belerang. Kan seharusnya terang. Ya. Tetapi karena di neraka adalah tempat orang-orang yang menyesal. Itu tempat yang paling gelap. Hidup dalam penyesalan. Coba aku dulu bertobat. Coba aku mendengar ketika tetanggaku dulu mengajak. Aku percaya Yesus. Dan di sini aku. Yang lebih parah kan yang di neraka ini bisa melihat apa yang ada di surga kan. Sedangkan yang di surga enggak tahu. Apa yang ada di neraka mereka enggak tahu dan mereka enggak ingat.
pada keluarga yang ada di neraka. Karena kalau mereka ingat, maka tidak bisa disebutkan di surga tidak ada air mata lagi. Ya. Jadi perhatikan kembali pada pembahasan kita di sini. Inilah firman dari yang kudus yang benar. Yang kudus yang benar. Sebelum Yesus mengadakan mujizat di bait Allah menyembuhkan orang sakit, dia menguduskan, menyucikan bait Allah terlebih dahulu. Baru kemudian orang-orang sakit datang dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jadi betapa pentingnya kekudusan yang ditinggalkan oleh banyak gereja ini. Ya. Tanpa kekudusan, Anda tidak akan terbuka sungguh-sungguh mata rohanimu kecuali dengan kekuatan roh yang lain. Ya. Kecuali dengan kekuatan roh yang lain. Tapi secara kebenaran, Tuhan tidak akan membuka mata rohani kita tanpa kita hidup kudus dan hidup benar. Jadi mari kita perhatikan bagaimana kehidupan kita, bagaimana kehidupan gereja, bagaimana kehidupan masyarakat kita. Inilah firman dari yang kudus dan yang benar. Baru kemudian disebutkan yang memegang kunci Daud. Ini soal otoritas. Dikatakan yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Kalau mau disederhanakan, bahwa orang tidak akan bisa melawan seseorang yang memegang kunci Daud. Dan Yesus berkata kepada para murid setelah dia berbicara, aku akan membangun gerejaku. Maka kemudian tidak lama setelah itu dia berbicara bahwa apa yang engkau ikat, maka itu akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan, itu akan terlepas di surga. Itu berbicara tentang otoritas. Dan itu hanya diberikan kepada gereja. Dan diberikan kepada gereja yang hidup kudus, hidup benar. Baik dalam moral, baik dalam tingkah laku sehari-hari, baik dalam perkataan. Sehingga kita tahu bahwa ketika dekat dengan orang ini, secara otomatis akan ada rasa segan, rasa hormat. Ya. Saya pernah pergi ke rumah jemaat. Dan jemaat sudah tua. Kemudian jemaat ini berkata begini, Pak Yusa seharusnya tidak usah sering ke sini. Kalau nah berarti papi, kalau itu hampir tiap hari ke sini. Tidak apa-apa. Lu kenapa kalau Yusa tante? Kalau Yusa yang datang ini hati tante dredeg. Takut dia bilang. Loh kok takut? Apakah sedemikian mengerikan saya? Ya. Kalau tante tidak takut, tidak apa-apa meski tiap hari. Dia bilang. Bahwa ketika engkau dekat dengan Tuhan, hidup dalam kekudusan. Ada wibawa yang tanpa engkau sadari, engkau bawa kemana aja. Bukan hanya di gereja, bukan. Ada sesuatu yang istimewa. Apapun pekerjaanmu, ketika engkau membawa otoritas wibawa Allah, engkau akan disegani. Dan yang harus kita ingat kembali, otoritas hanya diberikan ketika kita menjaga kekudusan dan kebenaran. Inilah firman dari yang kudus dan yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Tidak ada lawan, gitu kan? Sederhananya. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Kita punya otoritas yang seperti itu loh. Bahkan
bangsa Israel karena umat pilihan Allah. Ketika dia berbicara bersungut-sungut, Tuhan berkata begini, ini harus jadi pegangan kita dalam kitab Ulangan, kalau tidak salah Ulangan 14 atau ayat 18 lah, kira-kira seperti itu. Dia berkata, apa saja yang engkau ucapkan di hadapanku, aku akan mengerjakannya. Berarti kan kita harus hati-hati dengan perkataan kita. Aduh susah, aku ingin mati aja. Anda harus cabut itu, kalau enggak. Saya takutnya setelah Anda mengucapkan itu, Anda dapat berkat yang banyak, ya kan, 100 juta. Kemudian, enak, saya mau ke Batu, saya mau ke Jogja. Baru siap-siap, sakit jantung, duk. Mati. Duh, uang belum dipakai sudah mati. Kenapa? Ucapanmu itu loh didengar. Iya. Hati-hati. Kadang orang bangkanya kalau sudah pukul-pukul dada kan. Tuh, angok mati, mati. Ya. Perhatikan. Saya takutnya itu akan terjadi ketika itu tidak kita inginkan. Sudah tidak diinginkan. Kenapa? Tuhan sudah mengubah semuanya menjadi baik. Perkataanmu itu tetap tercatat. Apalagi ingat, kita mempunyai lawan yang setia mendampingi kita, yaitu roh pendakwah. Ya, hati-hati di sini. Ya, nah ayo kita lihat sekarang ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi jangan macam-macam. Ya, aku tahu segala pekerjaanmu. Baik yang Anda lakukan di hadapan orang, baik yang Anda lakukan sendiri, tidak ada orang yang tahu. Bahkan baik yang Anda lakukan di hadapan orang, yang kelihatannya baik, ternyata motivasi kita tidak baik, Tuhan tahu. Ya. Aku tahu, perhatikan segala pekerjaanmu. Aku tahu segala pekerjaan. Loh, kalau kita percaya kepada Tuhan, perhatikan ayat ini, aku tahu segala pekerjaanmu. Bukankah kita harus sungguh-sungguh hati-hati? Ya. Kalau lihat film kan dulu kalau biksu lihat perempuan agak seksi sedikit langsung ditutup. Ya, walaupun nanti dibuka begini kan. Ya. Tetapi yang saya mau tekankan ini loh. Refleks kita untuk hidup kudus ini loh. Wah, sungguh-sungguh kita harus menjaga kekudusan. Kenapa? Karena Tuhan tahu segala pekerjaan kita. Iblis bisa tahu banyak hal. Tetapi iblis tidak pernah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu pelepasan, walaupun Anda agak bingung kenapa kau tidak keluar-keluar, tenang aja. Iblis tidak tahu kalau Anda sedang bingung. Ya, tenang aja. Tapi ketika Anda mengekspresikan ketakutan, ketidaktenanganmu dengan tubuhmu, dengan mimik mukamu, iblis baru tahu. Ya. Jadi ingat, iblis tidak tahu apa yang ada di dalam hati kita, tetapi Tuhan tahu. Lebih baik kita takut sama Tuhan daripada takut sama setan. Sayangnya yang terjadi sebaliknya. Ya. Kita lebih banyak yang takut pada setan dibandingkan pada Tuhan. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Ya, kekuatan jemaat Philadelphia tidak seberapa. Nah, enaknya orang yang kekuatannya tidak seberapa ini biasanya mengandalkan Tuhan lebih sungguh daripada yang punya kekuatan yang luar biasa. Ya, seringkali sudah kita bahas
Kalau kita itu penuh dengan kekuatan, kaya, sakit, langsung ingatnya Surabaya. Surabaya tidak sembuh. Singapura tidak sembuh. Cina tidak sembuh. Pendeta. Ya. Kasep sudah. Karena Tuhan tidak mau diduakan. Ya, apalagi ini sudah keempatnya. Ya kan, diduakan aja tidak mau, apalagi sudah keempat. Ya, kalau kelima kan tidak boleh katanya. Katanya, bukan kata kita. Kelima tidak boleh. Nah, lihat bahwa orang yang kekuatannya tidak seberapa, itu mengandalkan Tuhan. Sehingga di sini dikatakan, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Karena dengan kekuatannya yang tidak seberapa, pintu-pintu sepertinya tertutup dan tidak bisa dibuka. Anda kalau miskin, bahkan sekarang cari kerja, satu, harus nyogok. Itu pun kedua, masih ada keduanya, harus ada koneksi. Kalau sudah tidak punya apa-apa, apanya mau kerja, jual es lilin. Lihat di sini bahwa kekuatan itu sangat dibutuhkan. Tetapi yang jadi masalah ketika orang penuh kekuatan, mereka tidak akan mengandalkan Tuhan. Orang yang kekuatan tidak seberapa, sedikit-sedikit datang ke Tuhan. Ya. Dan inilah yang terjadi jemaat Philadelphia. Kekuatannya tidak seberapa, tetapi mereka datang kepada Tuhan dan Tuhan membuka pintu yang tertutup yang awalnya tidak ada kemungkinan untuk dibuka dengan kekuatan mereka sendiri. Pintu-pintu dibuka. Pintu keuangan dibuka. Pintu kesembuhan dibuka, pintu mujizat dibuka. Bukankah ini waktunya? Kalau Anda tidak mengalami ini sampai saat ini atau sebentar lagi setelah ini, di surga tidak perlu pintu yang terbuka. Di surga tidak perlu terobosan lagi. Oleh karena itu betapa pentingnya kita mengalami di sini supaya kita sungguh-sungguh mengaminkan Tuhan kita itu loh. Istilahnya mengalami segala kepenuhan Kristus. Mau soal kesembuhan dalam Kristus sudah ngalami. Soal berkat keuangan dalam Kristus sudah ngalami. Soal hikmat menyelesaikan masalah sudah ngalami. Soalnya mengusir setan sudah ngalami. Nah, kan enak. Beda loh orang yang cerita berdasarkan pengalaman dengan orang yang cerita berdasarkan katanya. Pendeta, banyak pendeta itu menurut buku ini begini. Menurut buku ini begini. Pendeta yang sombong beda lagi caranya. Saya dapat pewahyuan, padahal pewahyuannya dari buku juga. Tetapi yang saya mau katakan, Anda mau nyebutkan melalui buku atau tidak menyebutkan melalui buku yang Anda ketahui. Tapi kalau itu bukan pengalaman Anda sendiri, tidak akan sebesar kuasanya, tidak akan sebesar ketika itu merupakan pengalamanmu yang kau ceritakan. Bahkan jangan-jangan kalau hanya melalui cerita, urutannya beda nanti. Ya. Yesus katanya keponakannya Harun, Isa. Ya kan? Itu kan hanya dengar cerita. Tapi kalau Lukas kan setelah aku pelajari sungguh-sungguh secara mendetail, baru Lukas tulis. Jangan hanya melalui cerita.
Apalagi terlalu banyak sering cerita. Nanti Anda bingung. Dicampur adukkan nanti. Ya, hati-hati di sini. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Kenapa aku membukanya? Karena aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Ya. Kekuatanmu tidak seberapa. Kekuatan jemaat Philadelphia tidak seberapa. Kekuatan jemaat GPPS Shalom Pamekasan tidak seberapa. Oleh karena itu dikit-dikit menjerit ke Tuhan. Sedikit-sedikit mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan membuka pintu. Tuhan membuka pintu. Banyak hal-hal di dunia di mana orang merasa sanggup untuk membukanya atau bahkan sedang terbuka bagi mereka. Tetapi ingat, semuanya kan ada masanya. Bahwa apa yang dulu terbuka belum tentu sebentar lagi tahun depan itu tetap akan terbuka. Kecuali engkau mempunyai kuasa Tuhan atas hidupmu. Kunci Daud dipercayakan kepada kita. Apa yang sudah terbuka saat ini tetap akan terbuka. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Kecuali Tuhan dan kita. Tuhan di dalam kita. Kita bersama Tuhan. Sidang jemaah. Apa yang tertutup bagimu tidak akan pernah dibuka. Kecuali engkau hidup benar, hidup kudus. Dan menerima kunci Daud dari Tuhan. Baru engkau punya otoritas untuk membuka. Namun engkau menuruti firman-Ku. Nah, mentaati firman Tuhan seluruhnya. Pak, mustahil. Oh iya, dulu bagi orang perjanjian lama mustahil. Kenapa? Karena hatinya tidak terhubung dengan Tuhan. Karena hatinya sudah terpisah dengan Tuhan, rohnya. Tetapi ketika roh kita diperbarui oleh Tuhan, maka roh Tuhan tinggal di dalam hati kita, di dalam roh kita. Bagaimana bisa kita mengatakan, tak mungkinlah melakukan firman secara keseluruhan. Loh, Roh Kudus ada di dalam kita, kok bisa tidak mungkin? Kalau kita masih mengatakan tidak mungkin, pasti ada yang salah dalam kita. Jangan-jangan Roh Kudus tidak ada di dalam roh kita. Tuhan, orang perjanjian lama tidak mampu melakukan apa yang mereka ketahui, yaitu hukum Taurat itu, firman Tuhan. Dan kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di roh yang sudah terpisah dari Allah. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Tetapi ketika roh yang lama ini disingkirkan, Tuhan memberikan roh yang baru dan rohnya sendiri tinggal di dalam roh kita yang baru itu. Bagaimana mungkin kita masih tidak bisa menuruti firman Tuhan? Kecuali memang roh Tuhan tidak tinggal dalam hati kita. Kecuali memang kita yang tidak mau menuruti. Kita tidak mau mendisiplin diri kita untuk melakukan firman Tuhan. Saya katakan mendisiplin. Kadang berat untuk melakukan, tetapi kata mendisiplin harus terus dilakukan. Karena yang memberatkan apa? Karena masih ada daging yang punya keinginan. Ini aja. Oleh karena itu supaya tidak 1 lawan 1. Apalagi 2 lawan 1. Kalau jiwa kita tidak diperbaharui. Karena Petrus katakan bahwa tujuan adalah keselamatan jiwa. Itu ada tujuan iman kita. Keselamatan jiwa bagaimana? Ketika jiwa, pikiran, akal budi kita diperbaharui dengan firman Tuhan. Dalam renungan kita,
membaca firman Tuhan, merenungkan, itu sebenarnya sedang mengganti pikiran yang lama dengan pikiran Tuhan. Karena kalau tidak diperbarui, maka pikiran yang lama itu akan bekerja sama dengan daging. Roh kita yang sudah diperbarui tidak punya kekuatan. Pasti kalah. Tetapi ketika roh kita dan jiwa kita sepakat setelah diperbarui dengan firman Tuhan, maka mau tidak mau daging kalah atau tunduk kepada dua bagian ini, roh dan jiwa. Ya, bersyukur bukan 4 unsur. Kalau 4 unsur itu bingung itu. Ya. Kalau 22 sampai 22 gitu, gila sudah manusia. Ya. Jadi mari kita perhatikan sungguh-sungguh menuruti firman-Ku. Jemaat Philadelphia menuruti firman Tuhan. Berapa banyak kita gereja ternyata tidak menuruti firman Tuhan. Betapa banyaknya yang aneh-aneh. Doa, Allah tidak perlu doa lama. Orang bahkan lebih parah lagi kan, tidak perlu doa. Kenapa? Belum doa Tuhan aja sudah tahu. Untuk apa doa? Ya. Loh ini walaupun bergurau, kalau Anda terus bicarakan terus, orang bisa percaya. Ya, hati-hati. Doa, tidak harus. Perpuluhan, tidak harus. Pokoknya semuanya sedang disingkirkan dari gereja soal ketaatan akan firman. Dulu pokoknya harus tunduk pada pimpinan. Sekarang udah bisa. Tunduknya lihat-lihat loh. Semuanya sedang dikikis. Sebenarnya di balik itu ada roh pemberontakan yang tidak mau taat, tidak mau tunduk untuk menuruti firman Tuhan. Engkau sedang berdiri atas kebenaran di mana engkau sudah punya keinginan yang salah maksud saya, kemudian diteguhkan dengan pengajaran yang salah, habislah Anda sedang menuju ke neraka. Engkau menuruti, namun engkau menuruti firman-Ku. Menuruti firman-Ku. Dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Kekuatannya tidak seberapa, berarti sering dihina, sering ditindas. Sehingga di sini dikatakan ketika engkau ditindas, ketika engkau dihina, ketika engkau disalahpahami, engkau tidak pernah menyangkal nama-Ku. Pakai hikmat. Mungkin orang-orang katakan pakai hikmat. Bukan seperti itu. Ketika kita di tengah-tengah bukan orang Kristen. Iya, kita tidak disuruh menyangkal. Tetapi yang saya mau tekankan begini. Apakah kekristenanmu, imanmu itu kelihatan pada orang banyak itu? Kalau imanmu, pengakuan imanmu, gaya hidupmu sebagai orang Kristen tidak kelihatan di tengah-tengah orang itu yang bukan Kristen, sebenarnya engkau sedang menyangkal Tuhan. Karena banyak kesaksian yang berkata, orang Kristen, bahkan tidak usah ngomong, kelihatan kok kalau Kristen. Kalau sampai engkau kumpul dengan orang yang bukan Kristen, tidak kelihatan bahwa engkau Kristen. Berarti memang engkau bukan Kristen pada dasarnya. Karena Yesus adalah terang, tidak mungkin disembunyikan. Tidak mungkin bisa disembunyikan. Banyak orang takut untuk menyatakannya. Iya. Bahkan saya pernah punya teman akrab yang hebat dalam peperangan rohani. Tetapi di satu kota, di satu daerah ketika berjalan bersama saya.
Dia kaget ketika saya bawa Alkitab keluar dari hotel. Kok berani Pak Yusa? Loh, apanya? Orang saya Kristen, saya bawa Alkitab saya. Iya, kalau saya Kristen bawa Al-Quran apalagi dikempitkan. Enggak berani itu, penistaan katanya. Tapi saya Kristen, bawa Alkitab saya. Oh, kalau saya lebih baik masukkan ke tas Pak Yusa. Loh, ini ahli peperangan rohani. Tetapi takut menyatakan imannya. Sudah jemaah. Jadi lihat di sini. Engkau tidak menyangkal namaku. Baru Tuhan buka pintu. Ibu mau pindah dari agamamu ke agama saya. Nanti saya kasih ini, kasih tunjangan. Kalau Anda berani menolaknya, percayalah kunci Daud, Tuhan akan percayakan kepadamu. Tuhan yang akan buka pintu. Banyak orang tidak mengalami bagaimana dahsyatnya kunci Daud ini. Karena mereka menyangkal imannya di banyak orang. Ketika di tengah-tengah orang. Mereka menyangkal imannya. Enggak Pak, saya tidak meninggalkan Yesus. Tapi tidak kelihatan imanmu. Perhatikan sungguh-sungguh. Mengapa kita tidak berani mengatakan, saya Kristen. Saya tidak mau acara itu. Saya tidak mau mengikuti itu. Saya Kristen. Keluarga istri saya adalah keluarga, Anda tahu bagaimana Cina Toto. Dan ketika keluarganya, nenek atau apanya meninggal. Dia harus dengan gayanya ya adat-adat. Kemudian sembayangan apa. Dan istri saya katakan, enggak saya tidak mau lakukan itu. Saya Kristen. Awalnya dimusuhi, iya Kristen tapi tidak usah fanatik segalanya. Awalnya dimusuhi. Tapi beberapa kali kejadian istri saya tetap nolak. Kemudian ketika ada makanan yang sudah dipersembahkan ke berhala, maka keluarganya mengatakan, jangan kasih ke Ome, jangan kasih ke Vince maksudnya. Dia Kristen, tidak boleh. Nah orang akhirnya nurut. Tapi coba kita berkompromi. Maka terus menerus, kita tidak akan pernah berdiri dengan iman. Karena engkau tidak menyangkal imanmu. Engkau tidak menyangkal namaku, kata Yesus. Maka aku akan membuka pintu bagimu. Ketika saya bertentangan dengan Mami almarhum. Soal kebenaran firman Tuhan. Dan Mami mengatakan begini. Saya katakan tidak benar itu. Ya, oleh abon sekolah Alkitab, pinter. Ya. Cuk yang iya sampai bila. Saya ingat itu. Tetapi saya katakan saya serahkan pada Tuhan. Aku menjalankan firman Tuhan. Sidang jemaat, ketika engkau berhadapan dengan orang tuamu, beranikah engkau tetap berpegang pada firman Tuhan? Dan itu butuh beberapa hari Mami ngomong lagi dengan saya loh. Anda tahu karakter Mami kan? Oh, ibu pendeta yang tidak model pendeta. Ya. Beranikah kita tidak menyangkal iman kepada Tuhan Yesus? Ayat 9. Orang yang tidak punya kekuatan, tidak menyangkal nama Yesus, mau menuruti firman Tuhan, lihat ada musuh. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Kalau Paulus katakan bahwa orang-orang yang beriman itulah yang Yahudi sesungguhnya. Ya kan?
Ada orang bukan yang menyebut dirinya Yahudi karena bersunat. Oh, berarti orang bersunat orang Yahudi semua ya. Iya kan? Menurut Alkitab yang terdahulu daripada kitab yang terkemudian. Ya kan? Kalau tidak ngerti tidak apa-apa lah. Nah, lihat di sini bahwa ada orang yang menyebut dirinya orang Yahudi. Mereka membanggakan dirinya sebagai orang yang mentaati hukum-hukum Musa, hukum Taurat. Mereka menganggap dirinya sendiri yang paling benar, pelaku-pelaku firman. Orang lain, tidak sekelas mereka. Ini yang disebut orang Yahudi. Dan Tuhan Yesus katakan ini jemaah iblis yang merasa benar sendiri dan menyalahkan orang lain. Dan biasa kan orang kaya selalu menyalahkan yang miskin. Tidak mungkin orang miskin itu menyalahkan orang kaya. Apalagi karyawan menyalahkan bosnya. Ya. Makanya kalau mau kerja, itu telinga kerja ke orang, telinga harus ditutup. Ya, sambungannya telinga ke hati itu disumbat. Ya. Jadi hanya sampai ke telinga, tidak nyampe ke hati. Kalau enggak, satu kali dimarah Anda berhenti pasti. Kan tidak mungkin balas ke bosnya kan. Ya. Nah, di sini sama. Orang jemaat Philadelphia tidak seberapa kekuatannya sehingga mereka direndahkan oleh jemaah iblis ini yang mengaku orang Yahudi. Yang merasa benar. Yang pasti ini berbicara tentang orang yang lebih kaya. Jemaat yang lebih kaya. Kan sekarang kalau kita mengkritik pendeta dari gereja besar, orang-orang langsung katakan, "Halah, kamu itu hanya iri. Gerejamu seberapa sih kok bisa ngatain dia salah?" Loh, ternyata kebenaran diukur dari banyaknya orang atau besarnya gereja. Tidak seperti itu. Justru ingat, dari 7 jemaat, hanya 2 gereja yang tidak ditegur oleh Tuhan Yesus. Dan kedua-duanya, saya mau katakan sederhananya, gereja miskin. Gereja miskin, kekuatannya tidak seberapa. Yang Smyrna selalu mengalami penindasan, penganiayaan. Berarti gerejanya tidak seberapa, tidak punya pengaruh. Ya, tidak punya pengaruh. Ada seorang pendeta kan yang punya kasus orang Kristen makanya tidak perlu. Ya, saya ganti ya, doa 5 kali cukup 1 kali. Karena sudah ngasih perpuluhan. Ketika ini dibawa ke penistaan, langsung salim-salim. Ya. Tetapi saya percaya lebih dari salim-salim, itu pasti ada salam tempelnya. Tidak mungkin 10 juta. Saya mau katakan, tidak mungkin 100 juta. Saya percaya itu mainnya miliar. Perhatikan di sini. Ini loh pendeta yang terkenal. Pendeta dari gereja besar. Memangnya akan selalu benar. Dan sudah 1 kali seperti itu. Sekarang ada kasus lagi yang dia buat. Keselamatan tidak hanya melalui Yesus dikatakan. Yang penting orangnya itu mengikuti, mentaati. Ada jalan, banyak jalan ke surga. Ini pendeta yang terkenal. Hanya orang bodoh, orang Kristen bodoh yang mau mendengarkan pendeta ini lagi khotbah. Saya tekankan. Kenapa? Sudah jelas kelihatan munafik. Di gereja gagah, di luar lain. Sudah jangan bangga dengan gereja besar, pendeta besar yang punya pengaruh dan sebagainya. Hanya 2 gereja yang tidak dicela oleh Tuhan. Dan itu gereja yang miskin
gereja yang teraniaya. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka, jemaah iblis itu, datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Bahwa semua gereja, mau yang miskin, mau yang menengah, mau yang sangat kaya, mau yang kecil, menengah, mau yang sangat besar, semuanya pasti mengaku, aku mengasihi engkau Yesus. Semuanya mengaku. Tetapi apakah Yesus akan mengakui, aku mengasihimu jemaat? Tidak kepada semua jemaat. Lihat model jemaatnya kan. Ya. Di sini Yesus berkata, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka, yaitu jemaah iblis itu, yang merasa dikasihi Tuhan awalnya, yang merasa benar sendiri. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Saya sederhanakan supaya mengerti. Maaf, ternyata aku yang salah, kamu yang benar. Kan itu kan bahasa sederhananya. Mungkin kita disalahpahami, kita dituduh macam-macam. Hanya masalah waktu kebenaran itu akan dimunculkan oleh Tuhan. Hanya masalah waktu kebenaran itu akan dimunculkan oleh Tuhan. Engkau tetap berpegang untuk hidup benar. Waktu Tuhan akan memunculkan kebenaran. Dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Tuhan mengasihi kita. Itu kan luar biasa. Sangat luar biasa. Kan yang ditunggu-tunggu itu kan hanya perkataan seperti ini kan. Hai hambaku yang setia dan yang benar. Ya. Aku mengasihi engkau. Anda coba yang pernah mengalami ketika Anda begitu terpuruk, cari Tuhan, nangis, kemudian Anda mendengar Tuhan berkata, walaupun sayup-sayup, aku mengasihi anak, mengasihimu anak. Itu sepertinya, lega. Apalagi di sini, di hadapan musuh-musuh kita. Tuhan menyuruh musuh kita dan mengatakan, aku mengasihi. Yesus sungguh-sungguh mengasihimu. Nah, dan itu dilontarkan oleh musuh kita. Bukankah itu sangat luar biasa? Ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Bukankah ini berbicara tentang masa antikris? Perhatikan di sini. Maka aku pun akan melindungi kau. Lihat, dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, bukan sebagian. Ya, atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ketika berbicara tentang pencobaan atas seluruh dunia, berarti itu berbicara tentang antikris sudah berkuasa penuh. Karena bukan sebagian lagi, tapi seluruh dunia. Tetapi terhadap zaman antikris ini, Yesus katakan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang. Bagaimana cara Tuhan Yesus melindungi? Mengangkat kita ke surga. Mengangkat kita ke surga. Nanti setelah itu baru zamannya Israel dibuka lagi.
Sehingga ada selalu pertanyaan ketika berbicara akhir zaman. 144.000 orang itu berarti kan orang Kristen sedikit yang diselamatkan Tuhan. Yang diberi tanda maksudnya kan. Oh itu lain, itu ceritanya lain. Itu sudah jelas dari bani ini kan. Itu jelas setelah gereja diangkat, masa Israel itu dibuka lagi waktu untuk Israel. Di sanalah bangsa Israel akan percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dan mereka diberi tanda. Diberi tanda. Kalau kitab Yeskiel atau kitab apa ya. Yang mengatakan ada huruf T. Itu sebenarnya berbicara tentang Allah. Itu dimeterai dengan kata Allah itu. Dan kitab Wahyu mengatakan kemudian. Ketika bencana sepertiga musnah. Ya. Ketika roh-roh jahat dari jurang itu dibuka dan keluar semua. Mereka senangnya minta ampun untuk nyiksa ya, manusia. Tetapi mereka tidak bisa menjamah orang-orang yang sudah ditandai oleh Tuhan. Mereka tidak boleh. Bahkan setan pun taat loh kepada perintah Tuhan. Tidak boleh. Ya. Dilindungi bangsa Israel yang sudah diberi tanda. Dilindungi. Gereja bagaimana dilindungi? Diangkat. Ya. Gereja diangkat. Tetapi syaratnya bagaimana? Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku. Ini paling gampang untuk bahas ini ya. 1, hidup dalam doa. 2, mengasihi Tuhan sampai masuk dalam taraf merindukan kedatangannya. Tapi paling gampang hidup dalam doa. Hidup dalam doa. Betapa luar biasanya hidup dalam doa. Mezbah dupa di dalam perjanjian lama itu ada di ruang kudus. Ya, meja, roti pertunjukan, pelita, kemudian mezbah dupa. Baru masuk lagi ruang maha kudus, ada pembatas ruang maha kudus. Di mana ada tabut perjanjian. Tetapi kitab Ibrani, Paulus mengatakan mezbah dupa itu ada di dalam ruang maha kudus. Anda perhatikan itu. Ada di ruang maha kudus bersama dengan tabut perjanjian. Itu berbicara apa? Bahwa orang berdoa tidak mungkin bisa dengan kekuatannya sendiri. Apalagi menanti-nantikan Tuhan itu butuh Tuhan sendiri, Roh Kudus yang menolong kita. Dan tempat Roh Kudus bukan kesaksian lagi, Roh Kudus tempatnya adalah bersama dengan Tuhan di tabut perjanjian. Makanya kitab Ibrani menyebutkan di ruang Maha Kudus hanya ada 2, yaitu mezbah dupa dan tabut perjanjian. Setelah orang dilahirkan baru, sebelum orang dilahirkan baru, doa-doanya dengan kekuatannya sendiri itu ada di ruang kudus. Masih di jiwa. Kenapa Abraham bisa tanpa ragu-ragu ketika disuruh mempersembahkan Ishak? Karena orang perjanjian lama mendengar suara Tuhan melalui jiwa. Itu suara yang terdengar. Tetapi orang-orang perjanjian baru mendengar suara Tuhan di dalam hati. Di dalam hati. Itu adalah hal yang baru sehingga perlu belajar sungguh-sungguh. Bagaimana mendengar dengan benar. Bagaimana membedakan suara Roh Kudus dengan suara jiwa. Kita harus belajar lagi. Dan orang-orang perjanjian baru, di mana rohnya itu sekarang bukan roh manusia biasa lagi yang sudah jatuh dalam dosa. Tetapi roh di mana roh Allah tinggal, makanya kemudian
doanya dengan kekuatan roh ini dimasukkan ke dalam ruang Maha Kudus. Kenapa? Karena ini Allah sendiri yang berdoa melalui kita. Jadi betapa luar biasanya. Anda perhatikan bahwa orang yang tekun bukan hanya menantikan, tekun menantikan aku, tekun berdoa. Tuhan akan melindungi kita dari masa pencobaan, dari masa antikris. Kita akan mengalami pengangkatan. Ya. Berdoalah, tambah waktu-waktu doa. Sungguh ini butuh sungguh-sungguh ketekunan. Saya berkali-kali katakan, saya bahkan kurang tidur tetapi tetap sehat. Saya berdoa, sepanjang malam saya berdoa. Sepanjang malam saya berdoa. Dan luar biasanya saya tidak minta uang, tetapi uang itu berdatangan. Saya tekankan, saya tidak minta uang, tetapi uang berdatangan. Bahkan seperti yang minggu lalu saya ceritakan. Saya sampai dihubungi seorang dokter, Pak Yusa, kapan ke Solo? Masih belum ada yang ngundang, Pak. Duh, saya sudah persiapkan berkat ini buat Pak Yusa. Kapan? Saya mau transfer kok tidak enak. Ya, saya katakan kalau Bapak tidak enak ya tunggu saya. Tapi sudah ini seharusnya sudah dikirim. Ya sudah transfer. Ya sudah Pak Yusa minta nomor rekeningnya. Ya. Tetapi yang saya mau tekankan ini orang baru. Saya tidak minta ke Tuhan uang. Tetapi ketika kita menanti-nantikan Tuhan, ingat bahwa roh Tuhan ada bersama roh kita. Mungkin kita tidak meminta tetapi sebenarnya kita membutuhkannya dan Roh Kudus tahu. Ya. Ayat 11, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Pegang apa yang ada padamu supaya tidak direbut orang. Dikatakan. Apa yang ada pada kita? Iman. Iman. Jangan jual imanmu. Jangan lepaskan imanmu. Karena ketika kau melepaskan imanmu, mahkota yang sudah disediakan itu pun akan lenyap dari kita. Lalu kalau mahkota itu lenyap, bagaimana bisa kita berkata ada keselamatan di luar Kristus? Ketika mahkota itu lenyap dari kepala kita, ketika engkau meninggalkan imanmu, saat itu juga engkau sudah bagiannya neraka. Ada pertanyaan yang berkata begini. Jadi orang untuk selamat harus percaya Yesus. Dan jawabannya iya. Karena tanpa Yesus, dari awal orang itu sudah berjalan sedang antri ke neraka. Ngerti? Tanpa Yesus, dari awal mereka sudah berjalan antri ke neraka. Tanpa Yesus. Ketika Yesus hadir dan diterima, saat itu langkah mereka dialihkan ke surga. Oleh karena itu tanpa Yesus, dari dulu orang sudah tidak diselamatkan. Bukan karena menolak Yesus. Dari awal memang tidak diselamatkan. Setelah percaya Yesus baru kau diselamatkan. Ya. Jadi kita harus menangisi keluarga kita yang tidak percaya Yesus. Siapa tahu ada kemurahan Tuhan. Tetapi saya kasihkan penegasan, seandainya mereka tetap mengeraskan hati. Jangan khawatir, di surga Anda tidak akan ingat mereka lagi. Anda tidak akan bersedih.
Ya, jangan khawatir, Anda tidak akan ingat. Oleh karena itu puas-puasinlah sekarang menangisi keluarga yang tidak diselamatkan. Ya. Karena di surga engkau tidak akan menangis lagi. Ayat 11, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu. Pegang imanmu itu. Jangan dilepaskan. Supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Tanpa iman kau tidak punya kuasa untuk mempertahankan mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Nah, kalau kita perhatikan ayat 12, ini janji bagi orang yang menang. Bahwa pertama mereka akan dijadikan soko guru dari bait Allah, penopang. Siapa yang menjadi penopang dari bait Allah? Yang jadi penopang adalah orang yang hidup benar, orang yang hidup kudus, dan dipercayai dengan kunci Daud. Bahwa gereja akan menjadi kuat ketika kekudusan itu ditegakkan dan kuasa dari Allah itu didemonstrasikan. Dan ini pun sedang dilucuti oleh banyak gereja dengan pengajaran karunia roh tidak penting. Loh, itu bagian dari Roh Kudus sendiri. Bagaimana bisa kita katakan tidak penting? Kalau tidak penting, bilang Roh Kudus tidak usah kasih karunia roh. Ya. Kalau Roh Kudus sudah kasih karunia roh, berarti itu diperlukan, itu penting. Hanya saja karunia roh itu akan bekerja dan semakin kuat bekerja ketika kita sangkal diri pikul salib. Banyak pengajaran yang mengatakan karunia roh tidak penting, yang penting baik. Banyak orang baik, tetapi ingat orang baik tidak menjamin masuk surga. Orang benar, saya mau katakan dengan lengkap, orang benar di dalam Kristus. Bukan hanya benar menurut versi manusia. Benar dalam Kristus, itu yang akan masuk surga. Menjadi penopang bait Allah. Gereja akan berdiri tegak ketika kekudusan dan kebenaran itu dijaga. Gereja akan berdiri tegak ketika kuasa dari Tuhan itu didemonstrasikan. Ya. Dan kemudian ada kesatuan di sini yang dikatakan. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Ada kesatuan antara kita dengan Allah. Ya. Ada kesatuan. Ada ayat firman yang berkata, bukan oleh kuat gagahku, tetapi oleh karena roh Tuhan saja. Ada kesatuan. Tuhan bekerja di dalam kita. Tuhan bekerja melalui kita. Baru gereja akan menjadi kuat. Ya. Baru kita disebut kekasih Allah. Baru kita disebut sahabat Allah. Ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Artinya, mulai sekarang sampai selanjutnya kita diangkat. Jadilah orang yang peka, orang yang mendengar pimpinan Roh Kudus dan mentaatinya. Ketika itu terus kita lakukan, maka pengangkatan itu menjadi bagian kita semua. Ingat, kita tidak mengejar hanya masuk surga, tetapi yang kita kejar saat ini adalah pengangkatan. Jangan sampai masuk ke dalam zaman antikris, karena bahkan di sana banyak kesusahan, akan disebut kesusahan besar, bukan kesusahan kecil, kesusahan besar.
Jangan sampai masuk di sana. Walaupun kau bisa diselamatkan kalau kau mempertahankan imanmu dengan darahmu sendiri. Ya. Jangan, itu bukan bagian kita. Itu bagian bangsa Israel yang akan bertobat. Waktu kita, waktu gereja adalah sampai masa pengangkatan. Ya, Tuhan memberkati kita.